Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya selamat datang di jaringan administrasi server dan keamanan jaringan. Dan ada materi tambahan lagi adalah mikrotik di kelas 12 TKJ kali ini ya. Jadi ini adalah lanjutan dari administrasi sistem jaringan di kelas 11. Kalau kelas 11 ASC kan kalau nggak salah dia sama Pak Bejo ya. Pak Bejo ya. Nah, sekarang untuk ASJ untuk kelas 12 nanti dilanjut sama saya, dan khusus untuk kelas 12 nanti di sini akan ada materi tambahan, yaitu adalah materi mikrotik. Materi mikrotik di sini itu adalah untuk persiapan kalian nanti UKK atau uji kompetensi keahlian atau ujian akhir yang sifatnya praktek untuk TKJ. Nah, nanti untuk yang diujikan itu adalah memang materi-materi ASJ, TLJ dan AIJ digabungkan jadi satu, tapi dalam bentuk istilahnya alat yang digunakan namanya adalah mikrotik. Jadi kita harus istilahnya nanti kita akan belajar mikrotik kayak gimana. Tapi kalau nggak salah kelas 11 kemarin, kelas 11 kemarin kalau nggak salah ada materi mikrotik ya. Nggak ada deh. Jadi ini ada sifatnya adalah materi pertama ya. Jadi materi pertama kita akan mempelajari mikrotik. Jadi tapi tetap saya akan ngasih materi ASJ dulu. Saya itu nanti kita akan materi mikrotik di pembelajaran berikutnya kayak gitu. Oke. Untuk melanjutkan materi ASJ pada pelajaran kelas 12 ini. Jadi istilahnya untuk KIKD-nya bisa dibilang hampir adalah melanjutkan kelas 11 man. Jadi kelas 12 ini kita mulai dari materi pertama, yaitu adalah tentang materi hosting. Hosting itu apa? Hosting di sini itu adalah kata dasarnya itu adalah host. Host di sini itu adalah istilahnya apa ya, host ya? Yang punya rumah, empunya rumah ya, host ya. Jadi istilahnya contohnya kayak kalian itu ini kayak kos-kosan atau rumah kontrakan gitu kan. Nah, host ini maksudnya adalah yang punya kontrakan tersebut. Nah, si host ini menyewakan tempat kontrakan, analoginya ya. Jadi menyewakan tempat di kontrakannya atau hostnya itu untuk kebutuhan orang lain gitu. Mungkin untuk ditempati, mungkin untuk kegiatan usaha kayak gitu. Nah, itu adalah sifat host. Nah, dalam konteks hosting di komputer jaringan, hosting ini adalah ya tadi ada sebuah penyedia layanan namanya hosting, namanya host gitu ya. Itu menyewakan layanan atau menyewakan tempat maksudnya adalah space itu di servernya mereka itu dibagi-bagi. Kadang bahkan nggak dibagi ya, kadang satu server itu disewakan atau disewakan untuk bagi siapa saja yang ingin menggunakan server tersebut untuk kegiatan mereka. Karena gini, untuk membangun sebuah komputer server itu biayanya mahal sekali memang. Nah, oleh karena itu untuk beberapa pelaku usaha, contohnya yang kalau contoh lagi nih, kita bikin website gitu kan. Website kan istilahnya sekarang meskipun masih termasuk sebagai teknik marketing, teknik pemasaran yang cukup bagus gitu kan, dan juga sebagai tempat untuk profil perusahaan gitu kan, atau mungkin istilahnya sistem di perusahaan tersebut gitu kan, taruhlah kayak kepegawaian atau apa gitu. Tetap untuk membangun sebuah server yang digunakan untuk bisa mengakomodir sistem website tersebut itu biayanya sangatlah mahal. Contoh ya, untuk bikin kayak komputer server dengan spesifikasi yang bisa dibuat website itu paling enggak biasanya itu sampai puluhan juta rupiah sampai 20 contohnya kayak servernya yang kemarin saya kasih tahu kan ke kalian pas ini kelas 12 ya. Mungkin tak kasih tahu di video, agak usah di video istilahnya. Jadi kalau kalian sempat kalau nggak salah kan sempat masuk ke lab ya. Jadi kan di lab itu kan ada yang kotak besar isinya komputer server, itu harganya itu untuk satu kotak itu aja bisa sampai 20 kemarin itu sampai 27 juta total. Jadi istilahnya untuk itu untuk komputernya aja, belum jaringannya, belum tetek bengeknya gitu kan. Nah, untuk belum settingannya. Jadi istilahnya bisa dibilang
menguras waktu, menguras biaya. Jadi istilahnya untuk pembangunan server yang sifatnya untuk kebutuhan, banyak kebutuhan, contohnya untuk website, untuk membuat VPS, dedicated server, untuk VPN, itu bisa dibilang biayanya cukup tinggi. Oleh karena itu, banyak sekali penyedia layanan hosting di sini ini istilahnya membangun server sengaja untuk disewakan ke pelaku usaha. Nah, kayak gitu. Mungkin di antara kalian yang mungkin istilahnya pelaku pengen buka usaha gitu kan, atau mungkin bikin website gitu kan ada kalau bikin server sendiri kan mahal, nah mungkin nyewa website bahkan sekarang itu sudah harga hosting sudah sangat murah istilahnya kan. Jadi istilahnya untuk proses pembuatan website ini juga lebih murah. Atau mungkin kalau seandainya kalian pengen, sekarang itu lagi booming itu kan bikin kayak server game gitu kan. Nah, di antara kalian mungkin pengen bikin, mungkin di antara kalian ada yang bikin kayak turnamen Mobile Legend atau turnamen Arena of Valor gitu kan, atau mungkin PUBG Mobile kan. Untuk bisa membuat turnamen tersebut kan perlu ada server khusus gitu kan. Nah, kan pasti ada biayanya, nggak perlu istilahnya bikin server, kita cukup nyewa aja. Nah, konsep hosting seperti itu. Jadi hosting di sini adalah penyedia layanan yang punya server ini menyediakan layanan berupa hosting atau tempat di servernya itu digunakan untuk proses apapun sesuai dengan kebutuhan si pengguna tadi. Mau dibikin server game, bisa server web, bisa file hosting, bisa gitu. Nah, sedangkan kita sebagai pengguna atau mungkin istilahnya adminnya gitu kan, kita perlu mengetahui bagaimana cara handle atau menyeting gimana hosting ini bisa dipakai. Nah, sekarang makanya perlu alat yang namanya control panel hosting. Nah, control panel hosting itu apa? Sebentar, di sini kok. Nah, control panel hosting ini adalah sebagai sifatnya dia adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengontrol si hosting tadi atau space dalam server yang disewakan tadi. Nah, di sini control panel hosting menyediakan solusi sebagai host untuk beberapa situs website yang berjalan dengan server hosting, VPS, dan dedicated server. Control panel semacam ini menawarkan kemudahan untuk mengelola perangkat lunak berbasis web, menyederhanakan proses penanganan server tanpa perlu memiliki pengetahuan dan server administration. Jadi istilahnya kalian tidak perlu istilahnya coding kode-kode gitu kan. Kalian bisa menggunakan fungsi-fungsi dari si hosting ini ya untuk kegiatan yang kalian inginkan. Nah, sebagai teknisi kita harus mengetahuinya supaya bisa paling tidak kalau seandainya ada pelanggan kita, taruhlah kalian kerja di atau mungkin kalian pengen buka usaha sebagai hostinger gitu kan, kalian bisa buka paling tidak kalian punya ini adalah sebagai pengetahuan dasar kalian untuk membuat usaha kalian atau bekerja di pekerjaan kalian. Nah, ini adalah contoh-contoh dari control panel. Pertama adalah cPanel, yang sering banget digunakan adalah cPanel ini ya. cPanel ini basicnya Linux. cPanel ini basicnya Linux. Mungkin saya contohkan cPanel dari hostinger ya. cPanel dari beberapa hosting. cPanel gambar. Nah, ini adalah bentuk dari cPanel. Lemot ya. Open image as new tab. Nah, kalau kalian lihat di sini ya. Nah, ini adalah tampilan dari cPanel. Nah, cPanel ini banyak sekali fungsinya, mulai dari file manager, ada image, ada directory. Dan yang paling penting di sini ada phpMyAdmin juga, ada site publisher, ada add-on, ada banyak sekali. Jadi di sini sifatnya itu adalah untuk mengelola hampir keseluruhan dari si hosting tersebut, mulai dari mau diisi apa, base-nya apa, bagaimana cara kerjanya,
Dan juga di sini karena yang namanya istilahnya server internet ini juga ada biasanya itu sering banget digunakan untuk emailan. Di sini juga ada server email gitu. Nah, terus salah satu contoh lain dari kontrol panel di sini adalah Flash. Flash di sini sering digunakan untuk kegiatan ini koneksi. Jadi kalau cPanel ini lebih ke lebih ke website ya. Kalau Flash ini sering digunakan untuk kegiatan proses jaringan. Jadi contoh kalian pengen membuat VPN. Biasanya VPN ini bisa sering aslinya website dan domain pun bisa, cuma keseringan banyak sekali karena yang cPanel lebih mudah digunakan dan Flash itu sering digunakan itu proses penggunaan VPN. Jadi kalau sering digunakan ya VPN tersebut gitu. Nah, di sini contoh dari Flash ya. Setelah itu ada lagi ESP-config. ESP-config ini adalah kontrol panel multibahasa, bisa digunakan untuk web server juga bisa, untuk FTP juga bisa, VPN juga bisa gitu kan. Setelah itu di sini ada Cloxo. Cloxo di sini adalah distro menggunakan basic dari CentOS, dan ada cPanel, ada Webmin, ada EHCP dan DTC, Interworks, bisa kalian baca sendiri nanti di modulnya gitu kan ya. Nah, sekarang kita ke kita kan tadi udah belajar tentang apa itu kontrol panel hosting dan contoh-contohnya. Nah, sekarang kita belajar apa itu hosting. Tadi udah tahu hosting ya. Hosting itu adalah jasa penginternet, istilahnya jasa internet untuk menyewa si penyedia ini menyewakan tempat di servernya mereka untuk kegiatan apapun yang mereka inginkan. Nah, sekarang kita beranjak ke jenis-jenis hosting. Nah, jenis-jenis hosting ini ada berapa? Aslinya ada banyak ya. Nah, di sini ada yang namanya share hosting server. Di sini beberapa jenis. Pertama adalah share hosting. Nah, ini ya. Nah, share hosting di sini adalah jadi fungsi contoh analoginya itu kayak kos-kosan. Nah, analoginya ini kayak kos-kosan. Jadi si kos-kosan ini kan punya kamar banyak, tapi kan bangunannya satu. Nah, bangunan satu ini terdiri dari banyak kamar, tapi biasanya kalau kos-kosan kan masing-masing kamar itu urusannya sendiri-sendiri. Sekali lagi ya, kalau shared hosting, kalau shared hosting itu sering masing-masing kamar itu kan urusannya sendiri-sendiri. Jadi urusannya sendiri-sendiri ini jadi mau dia pakai buat apa, mau digunakan seperti gimana itu terserah mereka. Yang penting mereka tetap bayar per bulan atau per tahunnya sesuai dengan harganya gitu. Nah, itu maksudnya dari shared hosting. Nah, kelebihan dari shared hosting ini adalah yang satu pasti lebih murah ketimbang dari yang lain. Karena apa? Karena satu bangunan ini kan dibagi jadi banyak. Sehingga apa? Contoh, untuk taruhlah biaya perawatan server ini taruhlah per tahun itu sampai jutaan, sampai puluhan juta. Tapi contoh karena di sini istilahnya penggunanya ini banyak sampai puluhan sampai ratusan, maka biaya perawatan ini bisa dibagi per penggunanya. Contoh satu server biaya perawatannya atau biaya penggunaan itu sampai 10 juta per tahun. Nah, 10 juta per tahun tapi ada sekitar 10 pengguna di server tersebut. Nah, 10 pengguna tersebut bisa ditarik 1 juta per tahun. Oh, 1 juta per tahun tinggal 1 juta, bayar 1 juta per tahun, nanti bisa menggunakan 1/10 bagian dari server tersebut sehingga bisa dia gunakan seenaknya dia gitu. Nah, itu maksudnya dari server. Itu contoh gampangnya. Tapi istilahnya ya kadang-kadang keseringannya itu adalah satu server itu dibagi sampai nggak cuma sampai 10 tapi pakai sampai puluhan bahkan ratusan pengguna dalam satu waktu. Sehingga apa? Makanya keseringan ini shared hosting ini salah satu keuntungannya adalah sangat murah. Contohnya ya kayak server hosting, contohnya kayak saya kasihkan contoh ya. Di sini kayak Hostinger, ID Hostinger ya. Di sini saya kasih contoh, ini nggak iklan ya, tapi lebih tepatnya tak kasih contoh aja di sini ya. Nah, di sini contoh
Di sini ada paket web hosting. Web hosting di sini ada apa namanya? Nah, ini ada shared hosting single dan shared hosting premium dan shared hosting bisnis. Di sini 13.000 per bulan. Murah banget. Murah banget. Bahkan kalau seandainya per tahun itu cuma 80 setahunnya berapa ini? Berarti kali 12 ya. Nah, di sini ada yang bahkan yang populer yang bahkan dalam tanda kutip premium ya. Ini sampai cuma 25.000 per bulan. Jadi murah sekali. Karena apa? Satu server ini, sekali lagi ya, satu server ini itu mengakomodir banyak website gitu. Jadi istilahnya tidak serta-merta cuma 10 atau 20, bisa sampai bahkan ratusan. Makanya bisa sampai murah seperti ini gitu. Salah satu keunggulan dari si shared hosting. Tapi ada satu lagi terus kalau seandainya pengen nyewa satu server Pak gitu kan, itu bisa nggak Pak? Oh bisa. Itu adalah dari ini kan shared hosting ya. Sekarang kita ke dedicated server. Nah, dedicated server ini adalah kebalikan dari si shared hosting. Si shared hosting ini kan istilahnya satu rumah satu bangunan kamar kosnya banyak. Nah, kalau dedicated hosting itu satu rumah disewa semua untuk satu pribadi. Nah, kayak gitu. Mahal pasti, kualitas pasti terjamin. Karena apa? Semua bandwidth, semua data, semua fasilitas itu dimiliki oleh satu pengguna saja gitu. Nah, satu pengguna ini yang pasti gini. Kenapa bisa mahal? Karena seluruh biaya perawatan dan biaya operasional diserahkan semuanya ke pelanggan satu itu tadi. Tapi secara otomatis si pelanggan tadi menikmati seluruh fasilitas, seluruh bandwidth, seluruh kecepatan data yang dimiliki oleh server tadi. Sehingga dia punya website pasti kecepatannya cepat, FTP download speednya juga cepat, kayak gitu. Jadi taruhlah kayak pengen bikin VPN, koneksinya juga cepat. Jadi istilahnya bisa menikmati seluruh kapasitas dari si server itu tanpa harus berbagi dengan orang lain gitu. Nah, kelebihannya tadi pelayan istilahnya fungsinya maksimal, istilahnya kecepatannya juga maksimal, cepat banget. Cuma ya tadi mahal gitu. Nah, kalau seandainya Pak mungkin istilahnya ada jalan tengah nggak Pak? Maksudnya kan pengen yang rada murah kayak shared hosting tapi kualitasnya kayak dedicated server. Nah, itu barulah kita menginjak kayak ini rada daurut gak apa-apa ya. Itu adalah VPS. Nah, VPS ini konsepnya ini hampir sama seperti shared hosting, tapi dia ini pembagiannya istilahnya lebih sedikit. Jadi contoh si shared hosting ini contoh kayak satu komputer server dibagi sampai 100 orang, 100 pelanggan. Nah, kalau VPS ini sifatnya pelanggannya ini dikurangi. Nah, itulah kenapa disebut virtual private server. Jadi dia itu sifatnya kayak dedicated private server, dedicated gitu kan, tapi tetap dengan pembagian si shared hosting. Jadi contohnya kayak tadi, jadi satu rumah itu dibagi berapa kamar, cuma mungkin kamarnya itu taruhlah satu rumah cuma 5 gitu kan. Jadi akhirnya si pelanggannya ini tetap menikmati fasilitas yang lebih bagus dibandingkan dengan istilahnya shared hosting yang lebih murah gitu kan. Cuma dia yang bayarnya ya rada lebih mahal ketimbang shared hosting. Karena apa? Pembagian biaya operasionalnya lebih dikit gitu kan. Contoh satu server itu yang shared hosting dibagi orang 100, akhirnya per bulan cuma 25.000. Tapi di VPS ini satu server dibagi orang 10 toh, akhirnya apa? Per bulannya jadi 250.000 kayak gitu. Contohnya di sini mungkin ide hostinger VPS mungkin. Nah, yang mungkin ya ke hostinger ini ya. Nah, contoh tadi cuma per bulan cuma 25.000, nah harga termurah di sini. Nah, ini VPS. Nah, VPS di sini sampai ratusan ribu. Tadi kan cuma 20.000 sampai 200 sampai 25.000 doang. Lah ini bahkan untuk starter saja itu sampai 245.000 per bulan. Sedangkan tadi itu cuma 20.000. Harganya sampai 10 kali. Karena apa? Memang pembagiannya di sini. Nah, contoh di sini sampai 3 GB, 3 core, 6 GB sampai 3000 GB bandwidth. Nah, ini karena apa?
ini adalah kecepatan atau bandwidth yang akan mereka nikmati, dan ini adalah bisa dibilang ya memang kayak 10 kali dari shared hosting dan lebih cepat tentunya. Makanya di sini sampai ada yang sampai 350, 525, ini bisa dibilang ya memang lebih mahal ketimbang si shared hosting, tapi lebih murah sekali, lebih murah banget ketimbang dedicated server gitu kan. Nah, setelah itu di sini untuk yang jenis yang keempat ini adalah colocation. Colocation ini cuma sifatnya ini apa namanya bukan masalah pembagian data, tapi lebih tanya tempat gitu. Jadi colocation server ini kebalikannya adalah single server. Nah, single server ini maksudnya apa? Single server ini dia itu server penempatannya itu cuma di satu tempat itu aja, satu tempat saja dan di satu gedung aja gitu. Sedangkan kalau colocation ini maksudnya adalah servernya ini ada di banyak tempat, contoh di Setiabudi satu, di Setiabudi satu mungkin di Panjangan satu, atau mungkin di Pedurungan satu kayak gitu. Cuma dianggapnya satu server karena saling terhubung satu sama lain kayak gitu. Jadi maksudnya colocation itu. Jadi yang single unit server itu maksudnya adalah satu server itu berada di satu tempat, satu gedung saja. Nah, kalau colocation server yang D ini ya, ini maksudnya adalah servernya itu terbagi di beberapa tempat, cuma dianggap sebagai satu kesatuan server. Nah, saya itu di sini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika pengen memilih kebutuhan hosting gitu ya. Nah, kebutuhan hosting ini yang perlu kalian perhatikan adalah yang satu, yang pasti adalah kebutuhan Anda itu buat apa. Kebutuhan kalian itu apa? Oh, bikin website. Kalau cuma bikin website saya rasa shared hosting biasa cukup, karena kan istilahnya sekarang bandwidth untuk penggunaan website itu tidak terlalu tinggi gitu. Kecuali kalau kalian tuh pengen bikin kayak sistem otomatisasi, contoh bikin sistem absen. Contohnya kalian itu istilahnya contoh kalian punya tender, istilahnya tender untuk membuat sebuah sistem kehadiran, sistem presensi absensi untuk pegawai di sebuah perusahaan. Nah, ini kan sifatnya kan harus online tiap saat, dan data yang transmisikan itu besar, karena kan keseringannya itu ya harus foto, sidik jari gitu kan. Setelah itu tiap saat itu harus diupdate terus. Karena apa? Kan mungkin ada ya untuk melihat kan ada yang tepat waktu berangkatnya, ada yang telat gitu kan. Jadi apa? Sehingga konsep ininya, komunikasi transmisinya ini sangat perlu bandwidth yang cukup tinggi gitu kan. Oleh karena itu kalau disarankan mungkin kalau seandainya ada perusahaannya ada uang bukan, bisa disewakan dedicated server, atau mungkin kalau seandainya budgetnya terbatas, mungkin perusahaannya bisa diberikan VPS saja gitu kan. Kalau seandainya menggunakan shared hosting itu mungkin kekurangannya nanti ya di bandwidth, karena istilahnya bandwidth dan space-nya kan sangat kurang kalau shared hosting gitu kan. Nah, jadi bisa dikasihkan opsi lain, opsi yang tengah tadi ya, si VPS. Nah, kalau seandainya mungkin si perusahaannya ada uang lebih gitu kan, mungkin bisa dikasihkan di dedicated hosting tadi. Saya tuh mungkin setelah itu yang tadi layanan fitur mungkin bisa menghosting blog, website, atau mungkin bisa digunakan untuk jaringan gitu kan. Mungkin kalian nggak pengen bikin website tapi pengen VPN gitu kan, kalian pengen bikin VPN untuk game online-nya kalian gitu kan, bisa. Saya itu di sini adalah, dan yang paling ini target membaca ini maksudnya adalah ini ya ini untuk domain lebih tepatnya ya. Kalau untuk domain ya kalian, kalau mungkin kayaknya udah diajari ya domain di kelas 11 ya. Ada yang domain dari Indonesia, ada yang dari luar negeri. Kalau misalnya kalian bikin websitenya itu untuk komunitas Indonesia saja, ya kalian bikin domain di Indonesia saja, biar istilahnya terfilter untuk istilahnya target audiens Indonesia saja. Saya itu yang terakhir yang pasti adalah harga, karena yang ini kan yang namanya ini ya untuk proses bisnis ya, apalagi bisnis untuk modal gitu kan, pasti yang namanya harga ini perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya nanti untuk pelajaran untuk pertemuan berikutnya pertemuan berikutnya nanti kita akan coba belajar lagi. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang tadi kan udah shared hosting ya. Sekarang kita ke untuk pertemuan depan kita akan ke VPS. Setelah itu kita ke
setelah VPS nanti kita ke dedicated hosting server. Nah, untuk VPN nanti untuk pertemuan berikutnya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Nanti kalau sedang ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, kalian bisa lewat Japri ke WA saya gitu kan. Dan sekali lagi saya himbau, di sini kok cuma berapa doang yang ikut kelas saya di ASJ ini ya. Cuma 8 anak. Di sini saya absen tadi itu cuma berapa ini. Jadi saya harapkan kalian semuanya ikut ya. Nah, ini akan saya umumkan lagi ke grup WA. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.